Halo semuanya, balik lagi di video aku. Di video sebelumnya kita membahas tentang persiapan yang dilakuin sebelum berangkat KKN. Nah, di sini aku mau sharing lagi tentang biaya-biaya yang akan kalian keluarkan, yang harus kalian persiapkan juga ya. Dan di sini aku mau sharing tentang pengeluaran aku sama KKN kemarin juga. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama yaitu biaya sewa rumah dan seisinya ya. Itu kalian waktu cek lokasi itu harus benar-benar didilin berapa ya, paling di range 1,5 sampai 3 juta itu per rumah. Itu biasanya udah include rumah, kipas angin, gas, kompor, terus listrik, air. Itu 3 juta itu ya 8 orang itu ya. Tapi tergantung juga sih, kalau misalkan satu desa itu 2 kelompok terus dibagi jadi 3 rumah, kelompok satu buat cewek, kelompok satu lagi buat cewek, kelompok satu lagi buat gabungan cowok dari kelompok keduanya itu bisa juga. Nah, itu biaya rumah harus kalian dilin banget di sana supaya apa, kita bisa wah biaya rumah aja udah segini gitu kan. Nah, terus juga harus pintar negosiasi di sana. Kira-kira kalau kita nggak bawa perlengkapan alat dapur bisa atau enggak, dengan biaya segini kita udah dapat apa aja gitu. Dan negosiasi kalau bisa, karena kita jauh dari jangkauan, kita juga mau di sini juga udah lengkap alatnya, kita bisa masak dengan nyaman, tentram gitu kan. Itu kalian negosiasi di sana. Nah, itu biaya yang pertama adalah biaya sewa rumah. Kalau nggak nyewa, alhamdulillah teman-teman, atau dapat range yang harga 700 sampai 1 juta itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu biaya makan. Nah, biaya makan tadi aku udah spill sedikit-sedikit di video sebelumnya. Ini kalau biaya makan sebenarnya relatif ya. Biaya makan itu relatif karena setiap daerah itu beda harganya. Misalnya di daerah pegunungan, di sana memang di lahan pertanian, perkebunan, sayur-sayuran. Sedangkan di daerah pesisir pantai itu agak mahal ya, wajar karena di sana jarang ada yang perkebunan seperti itu. Adanya ikan-ikanan gitu kan. Jadi ya relatif aja gitu. Jadi buat teman-teman di sana ketika cek lokasi, lihat juga harga pasar sayur di sana berapa gitu kan. Tanya aja sama warga di sana gitu. Kemudian, ketika kalian sudah mengetahui harga-harga tersebut, kalian bisa mengakumulasikan gitu kan. Atau misalkan iseng aja ke pasar, yuk lihat mau beli ini gitu kan. Atau misalkan Bu Kadesnya tadi, Bu beli sayur ini di harga berapa gitu kan. Soalnya buat persiapan kita ke depannya ketika tinggal di sini gitu. Misalkan, oh Ibu tadi ini belanja 100.000 cukup buat 20 orang nih katanya gitu kan. Oh, berarti kita bisa mengira-ngira di situ ya teman-teman. Nah, tanya juga, Bu, biasanya di sini yang paling mahal apa? Beras berapa di sana gitu kan. Kalau misalkan beras lebih murah di kota, ya kalian beli yang di kota aja gitu kan. Bawa dari rumah atau dari kota ke sana gitu. Biasanya sih malah di desa tuh lebih murah ya beras-beras kayak gitu. Atau biasanya ibu kepala desanya tuh nawarin, udah berasnya nggak usah beli, di sini aja gitu. Nah, itu alhamdulillah tuh. Atau biasanya ada warga-warga yang baik iseng-iseng ngasih rezeki sodako gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus mempersiapkan hal-hal planning lainnya ya, supaya kita nggak kedabrukan, kita nggak kekurangan di sana, nggak kelaparan. Tadi udah biaya makan. Biaya makan tuh meliputi beras, sayuran, kemudian kalau mau beli buah ya monggo. Terus lauk pauk di sana. Kalian tuh harus ini ya teman-teman. Fiksasi sama kelompok. Teman-teman kita karena di 40 hari di tempat orang, terus juga biayanya cukup mahal gitu kan. Aduh, ada kereta lagi. Kedengeran nggak ya? Aku skip dulu ya sebentar. Oke, keretanya udah lewat. Nah, lanjut. Jadi kalian tuh harus fiksasiin dulu kalian mau makan daging itu berapa minggu sekali atau berapa sebulan tuh mau berapa kali gitu ya. Misalkan 1 minggu sekali dengan jumlah orang 8.
Kemudian daging ayam itu cukup lah ya, kita buat makan sekali makan daging gitu, itu nggak apa-apa, itu harus dibicarakan juga, fiksasiin misal enggak lah 2 kali kayak nggak apa-apa gitu kan, masa sekolah segini cuma makan daging ayam segini gitu kan, itu harus dibicarakan juga. Nah misalkan lagi ada makan ikan juga gitu kan, berarti kan bisa dibagi aja, minggu pertama pakai ayam, minggu kedua pakai ikan, minggu ketiga pakai ayam lagi ikan gitu kan. Nah tetapi itu di apa ya, kayak dikasih jadwal gitu, kita makan ayam sama ikan di hari ini gitu. Jadi untuk pengeluarannya tuh bisa dikira-kira supaya sokongan kalian tuh nggak kurang gitu loh teman-teman. Pengalaman aku kayak gitu ya kemarin. Nah setelah kalian fiksasiin untuk makan yang enak-enak itu, kalian juga harus nerimo nantinya. Jadi teman-teman nanti kita menyesuaikan kondisi aja. Selain hari itu kita berarti makan tempe ya, makan tahu atau makan apa gitu. Terus juga kalian harus mencatat teman-teman itu punya riwayat nggak suka makan apa gitu. Itu perlu juga ya, supaya nanti kalian beli tempe, temennya nggak suka tempe terus dia nggak makan gitu kan, kayak mana juga ya. Terus nanti malah jadi berantem gara-gara makan. Nah itu untuk biaya makan itu dihitung, kalau misalkan beras sekali makan itu kalian harus masaknya berapa kilo, misalkan 1 kilo buat sekali makan, berarti kan sehari berarti 3 kali berarti 3 kilo. Nah kalau beli beras tuh kan biasanya yang karungan 10 kilo itu ya, itu kalian aja, jadi kalian butuh berapa karung beras tuh gitu kan. Nah itu perlu ditulis juga, di detail juga, supaya nanti beli berasnya nggak kurang dan nggak lebih. Kemudian untuk sayur-sayurannya aku bilang tadi, lihat kondisi daerahnya gimana. Kalau misalkan mahal berarti paling nggak budget kalian sekali makan sehari makan itu 50.000 gitu kan, karena mahal guys, bawang-bawangan aja mahal, apalagi cabe-cabean. Ya taruhlah sayurannya murah tapi bumbu-bumbunya itu mahal, kalau nggak pakai bumbu itu nggak enak gitu kan. Itu juga kalian harus tahu ya semuanya. Nah selain biaya makan tadi, mudah-mudahan udah cukup ya untuk terkait biaya makan. Selanjutnya ada biaya operasional transportasi, itu bensin motor dan biaya perawatan sama ganti oli. Misalkan teman kita punya motor dan harus membawa motornya gitu kan, berarti kita juga harus nanggung biaya bensinnya, karena kita gak menutup kemungkinan gak minjem motornya gitu kan, karena harus ke pasar, kalian belanja sendiri gitu. Jadi kalau nggak pakai motor kayak mana juga, belum tentu juga di daerah yang kita tinggalin tuh tempat kepala desanya punya motor yang banyak gitu kan. Jadi kita juga jangan ngerepotin itulah warga sana gitu. Kalau bisa kita udah mempersiapkan. Alhamdulillahnya kalau misalkan mereka punya motor yang lebih bisa dipinjemin, itu alhamdulillah, itu buat tambahan aja, buat planning B. Jadi planning A nya kalau kalian memang ada motor itu dibawa aja gitu kan. Jadi kalian itu harus akumulasiin berapa motor, 3 motor misalnya, berarti 3 motor 3 kali ganti oli ya. 3 kali 1 bulan, taruhlah 1 bulan, jadi 3 motor tuh ganti oli. Itu harus kalian ini juga, untuk perawatan mesinnya harus tanggung bersama. Habis itu biaya bensinnya, apalagi biaya bensin 1 motor seminggu 50.000 ya gitu kan, berarti 3 motor 150. Itu cukup nggak cukup, harus dicukup-cukupin kayak gitu kalau aku kemarin. Nah habis itu biaya yang harus dipersiapkan adalah prokja kelompok dan prokja individu yang udah kalian apa tadi tuh akumulasiin ya, udah kalian diskusiin berapa, itu menyesuaikan. Habis itu ada biaya kenang-kenangan teman-teman. Jadi setelah selesai KKN tuh kalian tuh, bukan wajib sih sebenarnya, ini kayak tanda terima kasih aja kita sama desa itu untuk ngasih kenang-kenangan, entah berupa plakat, entah berupa apa sama warga-warga yang penuh kesan itu gitu kan. Kemarin aku buat warga-warganya ada, buat desanya juga ada. Terus
persiapkan juga biaya perpisahan. Misalnya kalian terdapat KKN tuh tempatnya di daerah pesisir, di pantai, berarti kan biasanya perpisahannya ke pantai aja ya gitu kan. Itu kalian yang nanggung teman-teman biaya perpisahan itu. Kayak misalnya biaya makan bareng-bareng, nggak ketang makan ini loh, makan nasi rame-rame terus nanti ada ikan, siapa tahu ada warga yang bisa nyari ikan, biasanya mereka bantu buat cari ikan. Yang penting kalian tuh buat beli berasnya sama beli lauk pauknya, lauk pauk sayur-sayuran, sambal-sambalnya gitu loh. Nah itu dari kalian gitu. Apalagi kalau kalian mau nyebrang pulau, itu biaya kapal kalian yang nanggung gitu. Itu biaya perpisahan, itu harus dibicarakan juga, harus dipersiapkan. Kemudian kalian harus mempersiapkan juga biaya laporan kalian. Jadi laporan itu kalau misalkan dosen pembimbing lapangan yang diminta di print, ya kalian harus ngeprint. Biasanya itu segini. Nah, waktu itu zaman aku itu lengkap dari kelompok sebelah satu desa. Itu kita orang habis ngeprint kurang lebih 700 sampai 800-an, 800.000 itu buat 13 orang. Nah, itu udah udah include sokongan yang dari awal itu teman-teman. Jadi itu kita udah prepare lah, dan emang uangnya itu habis gitu. Nah, habis itu biaya sewa pick up. Kalian mau sewa pick up atau enggak? Ini untuk apa? Untuk misalkan kalian nggak mau repot-repot ketika berangkat KKN naik bis itu bawa barang-barang. Jadi kalau aku waktu itu, kelompok aku, kita sepakat kita bawa barangnya banyak banget, satu pick up, bawa kasur segala macam waktu itu. Jadi sewa pick up kurang lebih 500.000 sekali berangkat. Jadi 1 juta buat jemput sama buat nganternya gitu. Nah, itu kelebihannya, kita ketika berangkat KKN tuh nggak repot-repot, nggak rengos-rengos bawa barang-barang kita gitu. Jadinya ya lebih simpel aja, kemudian kita lebih aman di sana. Kalau misalkan nggak sewa pick up juga ya nggak apa-apa, tapi nanti di bisnya biasanya rungsek gitu loh, penuh. Jadi aku saranin sih sewa aja, nggak apa-apa. Nah, terus aku mau ngasih tahu biaya KKN aku per orang kemarin itu berapa, yaitu sebesar Rp1.200.000 per orang. Nah, itu buat include apa aja? Itu udah semuanya, makan selama 40 hari, tempat tinggal, biaya perpisahan, dan sampai laporan. Kalau untuk biaya kenang-kenangan itu ada yang individu, ada yang kelompok ya. Soalnya kalau yang individu biasanya orang-orang yang terkesan di daerah itu aku beliin gitu buat kenang-kenangan. Tapi ada juga yang kelompok. Kalau kelompok pakai duit kelompok gitu. Jadi Rp1.200.000 itu sebenarnya itu udah ngepres banget. Itu udah hampir akhir-akhir penghujung KKN itu kita orang makannya itu cuman gitu-gitu aja. Selama 30 hari KKN tuh masih enak makan, tapi 10 hari terakhir tuh udah gimana gitu. Terus di sana itu ya mahal teman-teman sayurannya, jadinya kita harus ke pasar karena di sana nggak ada perkebunan sayuran gitu. Di sana itu pasarnya juga jauh, yang pasar setiap hari buka. Kalau yang deket itu hanya di hari Rabu kayaknya, seminggu 3 kali. Terus abis itu biaya bensinnya juga lumayan, yang di sini kita 10.000, di sana udah 12.000 per liter gitu. Itu mempengaruhi juga gitu kan. Nah, habis itu kita juga sewa pick up untuk antar jemput supaya barang kita itu aman, nggak kemerungsung juga kita di mobil bis. Setelah itu 1.200.000 itu kita udah nyebrang pulau. Waktu itu karena kita di daerah Margapundo di desa Pekon Ampai, kita perpisahannya di desa Pahawang, jadi kita nyebrang pulau. Itu kurang lebih ya, kapalnya sama biaya makan itu kan sokongan 2 kelompok, jadi per kelompoknya itu 1 juta, jadi 2 kelompok 2 juta. Dan kita nyewa kapal 2, itu 2 kapal itu isinya 70 orang, jadi 2 juta itu kita sudah mengangkut 70 orang kurang lebih. Seru gak? 70 orang 2 juta. Terus sampai
UIN lagi kita udah dituntut buat laporan 800.000, dan itu duit habis bis total. Dan itu aku senang banget, kenapa kita bisa memanajemen keuangan dengan baik selama KKN 40 hari di sana ya, walaupun banyak dari teman-teman satu kelompok itu yang gila ya duit segitu cuman buat kayak gini doang, kayak apa gitu kan, nyarinya mah gini. Ya memang kayak gitu teman-teman, sebenarnya nggak beda jauh sama kita ngekos ya. Biaya kos sama biaya makan sebenarnya sama aja, cuman bedanya itu ya kita ditambah prokja itulah. Kemudian kalau misalnya tempat kalian tuh gak ada jajan-jajanan street food gitu ya lumayan bisa menghemat. Kalau misalkan ada, waduh itu lebih parah sih pengeluarannya. Tapi dari aku individu sendiri ya, mohon maaf kemarin tuh pengeluarannya ditambah biaya sokongan itu aku habis 2.500.000 pokoknya. Kan 1.200.000 itu sokongan kelompok, terus berapa ratus ribu, kurang lebih 1 jutaan itu ini apa namanya buat individu sendiri. Buat apa? Anak keluarga aku datang jengukin, terus aku ajak mereka jalan-jalan juga ke pantai naik perahu, tapi itu Bukades waktu itu yang bandarin. Keluarga aku datang, jadi aku ya mau nggak mau aku harus beli ini itu gitu kan buat keluarga aku, menyambut keluarga aku. Terus aku beli apa namanya kenang-kenangan buat keluarga aku waktu aku pulang. Aku beli kain tapis, terus aku beli kenang-kenangan buat ya orang-orang yang terkesan di sana. Terus aku jajan ini jajan itu, sebenarnya jajannya nggak banyak, cuman ya gitu abisnya banyak karena banyaknya tuh buat beli kenang-kenangan aja gitu. Soalnya kenang-kenangan di sana itu ya cuma di situ itulah tokonya gitu kan. Ya mudah-mudahan apa namanya dari kenang-kenangan itu berharapnya sih selalu diingat gitu kan bahwa aku pernah kesini gitu. Oke, mungkin itu aja biaya-biaya yang aku spill. Jadi buat kalian itu acuan ya 2023 sebesar segitu. Kalau teman-teman ada yang di daerah sama kayak aku, kalau misalkan ada yang lebih murah sayurannya untuk biaya hidupnya, berarti ya range-nya segitu gitu, antara 1 juta sampai 1.500.000 itu udah maksimal sih. Tapi ada juga loh tergantung biaya sewa rumahnya. Waktu itu sewa rumah tempat aku 3 rumah itu 3 juta. Kalau yang lain ada yang lebih dari itu, jadi tergantung biaya sewa rumahnya juga. Jadi buat teman-teman jangan kaget ya, biaya KKN tuh lumayan besar, jadi mulai sekarang nabung. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau misalkan mau sharing lebih lanjut boleh komen di bawah. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.